Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Kalau pada sehat, coba jawab seperti ini ya. Ketika ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi walaupun sedang berpuasa, kita harus tetap semangat. Coba ibu tanya sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jempol buat anak-anak ibu. Baik, hari ini kita akan memulai pembelajaran kedua untuk tema 5, subtema 1, yaitu tentang perjuangan para pahlawan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, biasanya kita harus berdoa terlebih dahulu. Hayo, tadi siapa yang berangkat paling awal? Oh, Ardi. Ya, silakan untuk Ardi memimpin doa teman-temannya ya. Ayo, semuanya tangannya di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Artinya kalau sudah berdoa apa? Kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ibu ingin memberitahu bahwasanya ketika kita memulai pembelajaran, kenapa harus berdoa? Supaya kita itu merasa bersyukur atas nikmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jikalau tidak, bukan karena rahmat dan karunia-Nya, kita tidak dapat berkumpul di kelas ini untuk melakukan pembelajaran, dan juga merupakan ungkapan syukur kita. Kita diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan juga merupakan bukti terhadap kecintaan kita kepada Allah, supaya ketika dalam pembelajaran nanti kita dimudahkan dalam menyerap ilmu, materi, dan juga menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Baik, sudah berdoa, sudah semangat semua. Ibu akan cek kehadirannya sekarang. Baik, ibu absen ya untuk teman-teman, untuk anak-anak ibu semua. Baik, yang pertama Alia. Hadir. Adinda. Hadir. Ardo. Hadir. Dafa. Hadir. Muhammad. Hadir. Putri. Hadir. Baik. Yang terakhir adalah Reza. Reza hadir atau tidak? Oh, Reza tidak hadir. Kenapa? Sakit. Nah, berarti kalau ada temannya sakit, kita harus mendoakan semoga cepat sembuh ya untuk Reza. Dan juga nanti sepulang sekolah teman-temannya jangan lupa ya menjenguk Reza apabila rumahnya berdekatan. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau cek kerapihannya dulu. Coba, siapa yang tidak memakai dasi? Pakai semua. Siapa yang tidak memakai ikat pinggang? Oh, pakai semua. Bagus. Coba cek kerapihan kukunya. Wah, sudah potong kuku semua. Sip. Berarti sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita
menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, supaya membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Siapa yang mau jadi pemimpin? Ya, boleh Adinda, silakan maju. Indonesia tanah airku, yuk semuanya, semangat! Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih ya Dinda, silakan duduk kembali. Dan anak-anak silakan duduk siap kembali. Baik, tadi sudah bernyanyi, sudah semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi tidak ada yang boleh mengantuk ataupun mengobrol lagi karena sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Oke, sekarang Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Minggu kemarin kita sudah mempelajari pembelajaran 1, yaitu tentang apa? Apa sih yang kita pelajari pada materi sebelumnya? Ya, apa tadi? Tentang kisah siapa? Raja Purnawarman. Siapa sih Raja Purnawarman itu? Ya, betul sekali. Adalah seorang raja yang memimpin kerajaan Tarumanegara. Tahun berapa dia memimpin? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Tahun 395 Masehi. Wah, kita belum lahir ya. Oke, Ibu mau tanya lagi nih sekali lagi. Apa aja sih yang dilakukan oleh Raja Purnawarman hingga kita harus meneladani sikap seorang Raja Purnawarman itu? Ya, boleh. Ia adalah raja yang sangat peduli dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Nah, lalu kemarin kita sudah belajar terkait perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap-sikap dari Raja Purnawarman tersebut mencerminkan nilai-nilai Pancasila menurut kalian? Iya atau tidak? Iya. Baik, nah untuk hari ini kita akan menghubungkan sikap-sikap atau nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan sikap dari perilaku Raja Purnawarman, termasuk ke dalam sila berapa? Karena Pancasila ada berapa sila? Ada 5. Apa saja? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus semangat ya, karena kita akan meneladani sikap baik supaya kalian bisa memiliki sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Ibu mau siap lagi. Ayo, sebelum mulai pembelajaran kita tepuk lipat dulu.
1, 2, 3. Tepuk lipat. Oke, berarti kalau sudah tepuk lipat, kita sudah mulai untuk memasuki materi. Nah, karena tadi Ibu sudah membahas sekilas terkait materi sebelumnya, Ibu akan mengingatkan lagi nih tentang tokoh Raja Purnawarman, bagaimana sikap kepahlawanan yang ia lakukan, dan seperti apa sih gambar dari Raja Purnawarman tersebut melalui link video ini. Silahkan ditonton dulu ya anak-anak dan diperhatikan. Halo, Budi di sini dengan pelajaran menarik dan luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan para pahlawan. Indonesia memiliki banyak laju Nusantara dan terdapat peninggalan yang berpengaruh di masyarakat. Nah, ini teman-teman adalah Let's go. Nah, bagaimana videonya anak-anak? Sudah dapat diperhatikan dan dicermati ya tadi? Baik, Ibu akan memberi beberapa pertanyaan. Berdasarkan video yang telah kalian tonton tadi, apa saja sih hal yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk rakyatnya? Ya, yang pertama apa? Ia membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya, di mana ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon dan juga memperbaiki alur sungai Cupu sehingga air itu dapat mengalir dan membuat tanah menjadi subur karena tidak kekeringan saat kemarau. Kemudian apa juga? Membasmi perampok atau bajak laut di perairan barat dan utara kerajaannya sehingga rakyatnya merasa aman. Kemudian yang terakhir apa? Ia rela mendahulukan kepentingan dan kepentingan rakyatnya demi tujuan bersama. Nah, berarti dari perilaku atau sikap tersebut, apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Jika iya, ada yang jawab iya atau tidak? Iya, masuk ke sila berapa ya? Sila ke-4. Baik, sekarang Ibu akan memberikan buku. Silakan dibuka buku paketnya. Halaman 10.
Bagian ayo menulis. Nah, itu ada bulat-bulat. Apa itu bulat-bulatnya? Berupa diagram. Ini ada nomor 1, 2, dan 3. Silakan dikerjakan. Berdasarkan video tadi ya, apa saja sih yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bisa dicantumkan di dalam sini. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan. Nah, sudah selesai semua? Sudah. Baik, silakan. Siapa yang mau maju? Ada yang mau maju? Boleh, Ardi, silakan maju. Tepuk tangan buat Ardi, teman-teman. Baik, ayo coba kemukakan hasil jawabanmu ke depan. Ya, boleh perkenalan dulu, silakan. Wah, betul atau betul? Betul, tepuk tangan buat Ardi. Jadi, apa saja tadi? Yang pertama, membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian, menyuburkan tanah dengan membuat perairan ke sawah itu menjadi lancar. Kemudian apa lagi? Membasmi perompak sehingga rakyatnya merasa aman. Oke, jadi menurut kalian sikap Raja Purnawarman tadi mencerminkan nilai-nilai Pancasila ya, yaitu sila keempat seperti yang Ibu jelaskan tadi. Nah, sila keempat itu maknanya apa sih anak-anak? Makna sila keempat ialah yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Ya, seperti dicontohkan oleh Raja Purnawarman tadi. Ia lebih mendahulukan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan dirinya sendiri. Seperti kekayaan. Buktinya ketika ada perompak yang seharusnya bisa bekerja sama, jikalau raja itu egois dan jahat, tapi ia lebih memilih untuk membasmi supaya rakyatnya aman. Padahal kalau dia mau, ia bisa saja bekerja sama dengan perompak tersebut untuk menindas rakyat. Kemudian yang kedua ialah cinta, permusyawaratan, dan demokrasi, serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Nah, sekarang coba buka buku kalian halaman 12. Itu gambar apa ya? Ini gambar apa ya? Itu gambar kepala banteng. Oke, Ibu akan menerangkan lagi. Nah, Ibu memiliki gambar. Gambar apa ini? Gambar Garuda Pancasila. Kemudian di dada perisainya Garuda ini ada lambang-lambang Pancasila. Nah, untuk kepala banteng, ia merupakan simbol sila keberapa? Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian pohon beringin. Pohon beringin ialah simbol sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian ada padi dan kapas. Ia merupakan simbol sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ada bintang. Bintang merupakan simbol sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang terakhir ada gambar apa? Gambar rantai. Rantai adalah simbol sila ke-2 Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Baik, sekarang
Ibu ingin kalian mengerjakan halaman 12 yang tulislah makna dari simbol tersebut dan bagaimana sih makna sila keempat dengan simbolnya. Secara berkelompok ya, silakan dikerjakan dengan teman sebangku untuk saling berdiskusi. Baik, Ibu persilakan. Baik, bagaimana hasil diskusinya? Sudah semua? Ayo, siapa yang berani untuk maju menceritakan atau memaparkan hasil diskusi kelompoknya? Ya, boleh. Adinda dan Alia, silakan maju. Oke, jadi makna dari simbol tersebut itu apa sih? Yap, betul sekali. Jadi, makna kepala banteng mengapa digunakan sebagai sebagai simbol sila keempat Pancasila karena banteng itu terkenal sebagai hewan yang suka berkumpul dan hidup berkelompok. Jadi dapat diartikan bahwa mereka itu suka atau saling tolong-menolong dan bergotong royong sesuai dengan apa? Sesuai dengan makna sila keempat Pancasila, yaitu apa tadi? Nilai gotong royong, kemudian mementingkan kepentingan umum daripada pribadi, kemudian memiliki sikap bijak dan cinta musyawarah dan demokrasi sesuai sekali dengan simbol kepala banteng yang suka berkelompok dan hidup berkumpul. Baik, terima kasih Adinda dan Alia. Beri tepuk tangan teman-teman. Baik, tadi sudah tahu makna simbol, hubungan dengan sila. Lalu sekarang Ibu ingin memberikan contoh. Tolong kalian amati ya contoh penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba Ibu akan menunjukkan gambar ini. Ini gambar apa anak-anak? Gambar orang sedang berdiskusi. Kenapa? Kenapa kegiatan berdiskusi termasuk pencerminan atau penerapan dari sila keempat Pancasila? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Karena dalam berdiskusi kita saling menghargai pendapat, kemudian kita mencari penyelesaian secara bersama-sama tanpa apa? Tanpa merugikan ataupun menyalahkan pendapat orang lain karena adanya saling hargai pendapat. Oke, kemudian gambar yang kedua, gambar apa ini? Gambar orang sedang kerja bakti. Kerja bakti biasanya kerja bakti dilakukan hari apa sih? Hari Sabtu atau Minggu? Ayo, siapa nih yang di rumahnya atau lingkungan rumahnya sering mengadakan kegiatan kerja bakti setiap hari Minggu? Wah, keren, kece sekali itu lingkungan rumahnya. Nah, kenapa sih kegiatan kerja bakti itu termasuk penerapan sila keempat Pancasila? Ya, karena dalam kerja bakti kita melakukan kegiatan secara bersama-sama atau gotong royong. Jadi saling bantu satu sama lain. Misalkan Adinda bertugas membersihkan selokan, lalu Alia nanti menyiapkan tempat sampah, kemudian yang lainnya mengepel, seperti itu. Jadi saling bahu-membahu supaya tercipta lingkungan yang bersih. Lalu gambar yang terakhir, gambar yang ketiga. Ini gambar apa ya? Hayo, ini gambarnya sedang apa? Siapa yang tebak tadi benar? Iya, sedang mengadakan pemilihan ketua kelas. Kenapa termasuk penerapan ya? Penerapan sila keempat ya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali anak-anak Ibu. Karena
Pancasila. Lalu sekarang Ibu ingin memberikan contoh. Tolong kalian amati ya contoh penerapan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba Ibu akan menunjukkan gambar ini. Ini gambar apa anak-anak? Gambar orang sedang berdiskusi. Kenapa? Kenapa kegiatan berdiskusi termasuk pencerminan atau penerapan dari sila keempat Pancasila? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Karena dalam berdiskusi kita saling menghargai pendapat, kemudian kita mencari penyelesaian secara bersama-sama tanpa apa? Tanpa merugikan ataupun menyalahkan pendapat orang lain karena adanya saling hargai pendapat. Oke, kemudian gambar yang kedua, gambar apa ini? Gambar orang sedang kerja bakti. Kerja bakti biasanya kerja bakti dilakukan hari apa sih? Hari Sabtu atau Minggu? Ayo, siapa nih yang di rumahnya atau lingkungan rumahnya sering mengadakan kegiatan kerja bakti setiap hari Minggu? Wah, keren, kece sekali itu lingkungan rumahnya. Nah, kenapa sih kegiatan kerja bakti itu termasuk penerapan sila keempat Pancasila? Ya, karena dalam kerja bakti kita melakukan kegiatan secara bersama-sama atau gotong royong. Jadi saling bantu satu sama lain. Misalkan Adinda bertugas membersihkan selokan, lalu Alia nanti menyiapkan tempat sampah, kemudian yang lainnya mengepel, seperti itu. Jadi saling bahu-membahu supaya tercipta lingkungan yang bersih. Lalu gambar yang terakhir, gambar yang ketiga. Ini gambar apa ya? Hayo, ini gambarnya sedang apa? Siapa yang tebak tadi benar? Iya, sedang mengadakan pemilihan ketua kelas. Kenapa termasuk penerapan ya? Penerapan sila keempat ya? Ada yang tahu? Ya, benar sekali anak-anak Ibu. Dimana kita memiliki hak yang sama untuk memilih ketua kelas mana dan siapa yang mau sesuai dengan keinginan kita dijadikan sebagai ketua kelas. Nah, ketika semua orang sudah menyuarakan pendapatnya, maka akan dihasilkan hasil secara mufakat atau secara keseluruhan. Nah, dengan begitu itu termasuk ke dalam kegiatan musyawarah sesuai dengan pencerminan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Nah, supaya kalian lebih paham lagi terkait hubungan simbol dan makna sila keempat Pancasila, Ibu akan tampilkan video penjelasan lebih lanjut. Silakan disimak dan dicermati ya anak-anak. Adik-adik, dalam pembelajaran kali ini kita akan mengenal simbol, makna, sila keempat dan 5 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita cari tahu bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan simbol kepala banteng. Mempunyai makna bahwa banteng adalah binatang yang suka berkumpul dan hewan sosial, seperti halnya juga musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi dan berkumpul untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya pemilihan ketua kelas, diskusi kelompok,
kemudian musyawarah dan gotong royong, pembangunan sarana umum, serta pemilihan kepala desa. Adik-adik, masih banyak lagi contoh yang lain di lingkungan sekitar kita. Nah, masih banyak lagi contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi mulai sekarang kalian bisa melihat dan mencermati, lalu mengadaptasi kebiasaan baik tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang silakan buka buku kalian halaman 12. Amati gambar berikut. Ada berapa gambar sih di situ? Ada berapa gambar? Ada 3. Coba difahami gambarnya. Nah, sudah lihat? Ibu akan memberikan atau membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok berisikan 4 orang. Di mana kalian tadi sudah mencermati kan terkait gambar dan juga penjelasan di dalamnya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ke dalam 3 kelompok berisikan 4 orang. Nah, nanti dari kalian masing-masing mempresentasikan ke depan terkait setiap gambar. Jadi, kelompok 1 akan mendapatkan cerita 1, kelompok 2 akan mendapatkan cerita 2, dan kelompok 3 akan mendapatkan cerita 3. Dimana untuk pembagian kelompoknya, silakan Ibu hitung 1-3 untuk dapat membentuk kelompok diskusi ya. Baik, Ibu mulai. Siap-siap semuanya. 1, 2, 3. Ayo silakan berkumpul dengan temannya. Oke, sudah semua ya? Sip. Nah, sekarang silakan kalian menjawab pertanyaan berdasarkan cerita ilustrasi yang ada di dalam buku tema halaman 12 sampai 13. Silakan anak-anak. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan, lalu kalian akan mempresentasikan ke depan kelas. Baik, kelompok 1 silakan maju. Sudah selesai semua ya? Boleh maju, silakan kelompok 1. Coba dibaca dulu ceritanya. Jadi cerita nomor 1 adalah Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Nah, di situ ada berapa pertanyaan? Ada 3. Pertanyaan pertama, apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Apa jawaban kelompok 1? Betul, bahwa Budi belum bijak dalam menyelesaikan masalahnya. Selagi bisa dibicarakan baik-baik, mungkin karena Amir tadi tidak sengaja dan sepertinya sudah meminta maaf, seharusnya Budi tidak marah tetapi memaafkan kesalahan Amir. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat Pancasila? Tidak, karena dia mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan pendapat Amir. Kalau Amir itu tidak sengaja loh menginjak kakinya, tapi Budi langsung marah. Kemudian pertanyaan yang ketiga apa? Apa yang akan terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Apa menurut kelompok 1 jawabannya? Betul, berantem betul. Apalagi?
bermusuhan, betul. Apalagi tidak akur dan tidak harmonis. Iya. Jadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah seperti Budi, maka kita nantinya tidak akan memiliki hubungan baik dengan orang lain, seperti memiliki musuh, kemudian tidak akur, dan juga akan timbul perkelahian jika sama-sama emosi seperti itu. Baik, artinya apa anak-anak? Tidak boleh ya bersikap seperti Budi. Coba dengarkan dulu pendapat temannya, penjelasan temannya, dan jikalau ada teman yang meminta maaf, harus kita maafkan, jangan malah kita marahi, agar kita memiliki hubungan baik dan memiliki banyak teman. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1, sudah baik sekali. Ya, sekarang kelompok 2, silakan maju. Wah, kelompok 2 perempuan semua ya, nggak apa-apa. Ayo, silakan perkenalan dulu. Ya, coba ceritakan dulu, itu ceritanya tentang apa ya? Ya, jadi ceritanya Lani sudah berencana nih untuk pergi ke rumah neneknya. Tetapi pada hari yang bersamaan, kelompok Taria mendapat undangan dari Pak Lurah untuk merayakan hari kemerdekaan. Nah, dia menunda acara pergi ke rumah neneknya. Ia lebih memilih untuk menari bersama kelompoknya. Nah, pertanyaannya, apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Menurut kelompok 2 bagaimana? Sudah, karena ia lebih memilih untuk pergi menari merayakan hari kemerdekaan bersama kelompoknya dan menunda rencana pergi ke rumah nenek yang merupakan keperluan pribadinya. Jadi dia sudah mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah sikap Lani mencerminkan sikap sila keempat Pancasila? Bagaimana jawaban kelompok 2? Sudah, ya sudah. Karena tadi apa sila keempat Pancasila maknanya apa? Maknanya adalah ia mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, seperti kisah siapa? Raja Purnawarman. Ia lebih mementingkan untuk pergi menari bersama kelompoknya dalam perayaan hari kemerdekaan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Nah, apa jawaban kelompok 3? Ya, betul. Nah, jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya, maka teman-temannya akan kecewa, kemudian tidak enak dan merugikan Pak Lurah, karena itu kan untuk acara kegiatan bersama memperingati hari kemerdekaan. Acara tidak dapat berjalan lancar karena tidak ada Lani. Jadinya merugikan semua orang dan menyakiti perasaan orang lain. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi, anak-anak semua, tidak boleh ya kita mendahulukan atau egois gitu terhadap keinginan kita sendiri tanpa mementingkan orang lain, seperti itu. Baik, sekarang kelompok 3 silakan maju. Nah, kelompok 3 silakan perkenalkan diri kelompok kalian dan juga coba bacakan cerita apa sih yang terdapat di gambar tersebut. Ya, cerita ketiga ini ialah menceritakan Dayu. Ia sangat ingin menjadi ketua kelas, tapi
ia tidak mau adanya musyawarah dan pemungutan suara, karena hanya dia yang ingin, karena dia hanya ingin menjadi ketua kelas. Pokoknya tidak mau kalau tidak jadi ketua kelas, mau siapapun itu harus memilih dia, harus dia yang jadi ketua kelas. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah menurut kelompok 3? Belum, karena ia memaksakan kehendaknya, tidak mementingkan pendapat teman-temannya. Kemudian yang kedua, apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat menurut kelompok 3? Belum, karena ia tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara, jadi tidak sinkron atau tidak sesuai dan tidak mencerminkan sila keempat Pancasila yang apa tadi maknanya? Bijaksana dalam menyelesaikan masalah dan mendahulukan kepentingan bersama, kemudian juga permusyawaratan dan demokrasi. Ini tidak mencerminkan sikap demokrasi. Kemudian yang ketiga, apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala hal tanpa musyawarah? Menurut kelompok 3 bagaimana? Ya, benar sekali. Akan terjadi perselisihan, permusuhan. Karena setiap orang itu memiliki keinginan. Ketika tidak dimusyawarahkan, tidak dicari solusinya secara bersama-sama, maka masalahnya akan berkepanjangan dan menimbulkan kerusakan, bisa kemudian pertentangan, bisa kemudian keributan, juga bisa yang akan mengancam kedaulatan dan keutuhan persatuan. Nah, jadi tidak boleh ya seperti itu ya anak-anak. Baik, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang silakan buka halaman 13. Coba carilah contoh sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila selain yang dari tadi Ibu contohkan dan yang ada di dalam buku teks. Silakan kalian cari 3 contohnya ya untuk tugas pekerjaan rumah kalian. Baik, itulah tadi pembelajaran kita terkait makna hubungan simbol dan sila keempat Pancasila terhadap kisah pahlawan, yaitu siapa? Raja Purnawarman. Nah, untuk tugas pekerjaan rumah tadi jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Dan bertemu lagi pada minggu selanjutnya, yaitu hari Kamis ya. Dan Ibu mohon untuk pekerjaan rumahnya dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan ya. Nah, sekarang Ibu ingin merefleksi kembali terkait pembelajaran yang telah kita lakukan tadi. Itu apa saja yang telah kita pelajari dari kegiatan hari ini? Ya, terus apa lagi? Ya, betul. Lalu? Ya, jadi hari ini kita telah belajar tentang sikap kepahlawanan dan hubungan simbol, kemudian keteladanan, sikap dari penerapan sila keempat Pancasila. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih kepada kalian semua, apakah anak-anak sekarang sudah mempunyai semangat perjuangan saat belajar? Sudah atau belum? Sudah harusnya, karena kita sudah belajar bahwasanya kita dapat menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri dengan selalu semangat dalam belajar, dalam mengikuti pembelajaran, karena itu merupakan bentuk perjuangan kita. Seperti
pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu, tapi bentuknya dalam belajar, karena itu tugas utama kalian sebagai siswa. Baik, lalu sekarang ibu mau tanya lagi, apa yang kalian lakukan jika menemui kesulitan? Sesuai dengan sila keempat Pancasila tadi apa? Ayo. Ya, yang pertama, tidak cepat marah, tidak cepat mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, berdiskusi, bermusyawarah. Kemudian apa lagi? Bergotong royong. Ya. Terus apa lagi? Lebih mementingkan kepentingan umum atau bersama daripada kepentingan kelompok. Baik, berarti anak-anak sudah dapat memahami materi hari ini ya. Sudah sip, sudah bagus semuanya. Jadi kesimpulannya, kalian jangan lupa untuk menerapkan pembelajaran telah ibu ajarkan tadi terkait sikap bijaksana, sikap cinta terhadap kebersamaan, rasa menjaga persatuan dengan bermusyawarah, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ibu harapkan kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada teman ataupun kepada saudara, di keluarga ataupun di lingkungan masyarakat, kepada bibi, tetangga, bude, pakle, dan semuanya, termasuk kepada guru. Semoga kalian dapat menerapkannya. Nah, sekarang kita karena sudah berada di akhir pembelajaran, harus apa? Mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, sebagai bentuk syukur kita nih terhadap kelancaran proses pembelajaran hari ini. Jadi ya tadi lagi ibu harapkan kalian dapat menerapkan sikap-sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, ibu akan mengajak kalian untuk sama-sama bernyanyi. Ayo semuanya berdiri menyanyikan lagu Maju Tak Gentar biar kalian tetap semangat dan semakin berkobar rasa semangat kalian terhadap rasa kecintaan terhadap tanah air dan persatuan, serta membangkitkan rasa kepahlawanan dalam diri kalian. Ayo semuanya berdiri. Yo, 1, 2, 3. Tangannya gini anak-anak. Maju tak gentar, pembela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serta tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, serentak menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang. Majulah, majulah, menang. Ya, yeay, tepuk tangan semuanya. Yo, silakan duduk lagi, duduk kembali ya. Yo, duduk yang rapi. Oke, kita pada nggak rapi? Yuk, tetap lipat dulu deh biar kalian rapi lagi. Habis berdiri tadi semangat sekali anak-anak ibu. Ayo, 1, 2, 3, tepuk lipat. Oke, udah siap? Udah bersiap untuk pulang? Ya, sudah.
Baik, sebelum pulang atau mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan, Ardi lagi yang mimpin ya. Oke, tangannya di atas semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk anak-anak ibu sekalian yang sudah semangat dan sudah sangat baik mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap kuat ya untuk menjalani puasa hari ini. Dan juga jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai bertemu lagi nih minggu depan pada hari Kamis. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih anak-anak.